Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Alzara Sky TV. Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Video kali ini insya Allah juga bermanfaat banget untuk kalian semua, karena akan aku bikin sesimpel mungkin ya, tapi tetap bermanfaat. Jadi di sini aku mau sharing pengalaman aku ketika aku interview menjadi guru TK, dan ini juga berlaku untuk kalian yang ingin menjadi guru TK atau PAUD. Sebelumnya aku minta maaf banget ya, karena pembawaanku ini pakai bahasa sehari-hari dan tidak terlalu formal. Nah teman-teman semua, kalau misalkan ngikutin aku mungkin tahu kali ya, kalau aku itu pendidikan bahasa Inggris, bukan PGSD atau mungkin sejenisnya yang memang berhubungan dengan anak-anak kecil. Nah kalau pendidikan bahasa Inggris kan mungkin ke jenjangnya jauh lebih tinggian dikit lah, kayak SMP atau SMA gitu kan. Nah karena aku pengen banget waktu itu jadi guru, akhirnya aku tuh cari-cari info lowongan guru apapun, aku apply gitu kan ya. Ternyata dapat info dari tetanggaku ada lowongan guru di TK daerah Kota Bekasi, karena aku tinggal di Kota Bekasi. Akhirnya nggak panjang-panjang pikir, akhirnya aku langsung follow up melalui WhatsApp, dan kebetulan WhatsApp tersebut itu langsung nyambung ke kepala sekolah TK itu sendiri gitu loh. Akhirnya alhamdulillah aku kirim CV dan langsung dapat respon yang baik dari beliau gitu kan ya. Udah dibaca CV-nya semua, dapat undangan buat interview dan melakukan pembelajaran singkat atau micro teaching ya, jenjangnya TK ataupun PAUD. Jadi tuh proses pertamanya itu aku follow up by kontak yang ada, entah mau melalui email atau melalui WhatsApp. Kalau di WhatsApp aku formatnya kayak gini, nanti akan aku cantumkan gitu ya, biar kalian bisa meniru juga. Ketika kita sudah memasuki kualifikasinya akan mendapatkan panggilan interview lebih lanjut, atau mungkin sudah mulai ke jenjang yang apa sih, mulai ke simulasi pembelajaran untuk anak-anak. Tapi sebelumnya kualifikasi untuk menjadi guru PAUD itu yang aku dapatkan dari flyer dari tetanggaku ini, itu minimal pendidikan ya, minimal SMA, menyukai dunia anak-anak, dan sudah berpengalaman ngajar sih sebelumnya, atau mungkin ngaji bisa menjadi pertimbangan. Ngajar apa namanya PAUD ya, kayak sejenis Bimba AIWO itu kan juga bisa, tinggal dicantumin aja pengalaman kerjanya. Karena kalau misalkan di CV itu gitu ya, yang paling penting, apalagi kita kan mau ngelamar jadi guru, nah pengalaman kerjanya itu sebisa mungkin yang linier dengan lowongan yang kita apply gitu. Kayak aku misalkan pengen jadi guru, nah berarti aku pengalaman kerjanya yang aku tonjolin itu pernah nggak aku ngajar gitu, bagaimana memanajemen waktu, bagaimana memberikan nilai ke anak, gitulah pokoknya poin-poin dari pengalaman kerja itu harus dicantumkan juga. Aku juga sebelumnya pernah ngajar di SMP menjadi guru pengganti karena lagi ada yang cuti, jadi aku ganti. Nah itu tuh menjadi poin alhamdulillahnya gitu kan, pernah mengajar walaupun hanya beberapa bulan. Oke lanjut, kita ke step selanjutnya. Ketika mendapatkan panggilan interview atau micro teaching gitu ya, aku saranin buat kamu yang mau datang ke sekolah tersebut karena udah dapat panggilan, usahakan pakai pakaian yang feminim kalau perempuan. Kalau misalkan yang pria yang gagah gitu ya, jangan kebalik. Nah ketika kalian dari penampilannya udah oke, atasan, bawahan, bahkan kerudung, atau mungkin penataan rambutnya sudah dirapihkan gitu kan, usahakan juga wangi. Wangi juga perlu karena menjadi nilai penting. Kedua, bersikaplah sopan, formal gitu ya, jangan seenaknya main masuk ke sekolah orang gitu. Jadi harus bertemu dengan kepala sekolahnya, atau mungkin kontak person yang kita hubungi itu juga bisa kita bertemu dengan orang tersebut. Lanjut, kita udah ketemu nih, biasanya kepala sekolah itu atau mungkin orang yang terlibat ngurusin pengrekrutan ini meminta CV kita lagi gitu. Nah pengalamanku kemarin itu aku dibawa ke salah satu kelas gitu ya, sebuah kelas, memang kelas untuk belajar anak-anak TK sih. Nah di situ aku dikasih tahu ya,
dikasih tahu sama beliau bahwasannya kalau misalkan jam kerjanya dari hari apa sampai hari apa, terus hari kerjanya dari hari apa sampai hari apa, and then salary-nya berapa, dan beberapa pertimbangan lainnya akan disampaikan sama pihak sekolah gitu. Jadi kita bisa bernegosiasi. Nah, udah dikasih tahu semuanya gitu ya. Terus lanjut ke simulasi pembelajaran atau micro teaching. Aku saranin untuk kamu yang mau jadi guru TK, namanya TK kan, atau mungkin PAUD gitu ya. Dunia anak kecil toh ya kan, harus banget semenarik mungkin, se-cute mungkin gitu kan, se-funny mungkin gitu. Karena aku sebelumnya udah pernah ngajar SD juga, walaupun cuma sebagai guru pramuka gitu ya. Tapi aku udah pernah ngerti lah, oh anak-anak sukanya yang fun-fun, main, bercanda gitu, karena bercanda sambil belajar. Nah, yang menjadi nilai plus di aku waktu interview kemarin itu aku bawa alat peraga. Nah, ketika udah mulai micro teaching, kita tuh diberi arahan sama guru tersebut, kalau mau temanya silahkan cari sendiri di media lain kayak YouTube atau mungkin di Google boleh. Jadi kemarin aku itu pakai tema mengenal diri atau diri kita gitu. Subtemanya anggota tubuh. Aku ngeprint gambar ya tubuh manusia, walaupun pakai kartun Upin Ipin, kan anak-anak kan suka Upin Ipin tuh ya. Nah, jadi pakai gambar Upin Ipin, terus aku cari beberapa animasi untuk anggota tubuh lainnya. Itu akan aku jadikan soal. Jadi kayak ada flashcard gitu buat nebak ini anggota tubuh apa, fungsinya untuk apa, kayak gitu deh. Pokoknya aku udah siapin, aku udah gunting-gunting, aku udah print, pokoknya aku prepare. Sedangkan jadi waktu aku interview kemarin tuh ada saingan juga lah ya ibaratnya gitu. Ada juga yang melamar. Dia lulusan S2, aku tuh sempat pesimis gitu ya Allah sainganku S2 gitu kan ya, aku malah belum ada pengalaman mengajar gitu kan ya. Tapi dia ini yang pelamar lainnya itu udah mengajar sampai 2 tahun, ada yang setahun gitu kan. Nah ya udahlah, aku udah sedikit pesimis dan grogi. Karena aku datang duluan waktu itu, jadi yang melaksanakan simulasi belajar atau micro teaching ini aku duluan, dan bener-bener dilihat sama kepala sekolah ini gitu loh, yang merekrut aku gitu. Jadi yaudah aku simulasi, contohnya kayak gini. Nah aku bikin gambar kayak gini, misalnya anggota tubuh gitu kan ya. Terus aku pertama-tama sebelum ngasih pertanyaan ke mereka, aku akan jelasin ada beberapa anggota tubuh, aku jelasin satu-satu gitu. Nah karena ini jenjangnya TK dan PAUD gitu ya, mereka itu suka yang nyanyi-nyanyian gitu, jadi bisa lah diselingin sama nyanyi atau mungkin ketika absen. Jadi tuh ada beberapa penilaian, yaitu pembuka, absen, pembuka tuh termasuk doa, terus absen, materi gitu, dan penutup gitu. Pokoknya dibikin semenarik mungkin. Untuk idenya teman-teman bisa lihat di YouTube lain gitu ya, bagaimana cara opening, gimana cara pembawaan materinya. Oke, lanjut. Aku pemberian materi itu aku jelasin semua anggota tubuh, aku tunjuk ini, dan langsunglah ke tahap penutup ceritanya gitu kan ya. Ke tahap penutup, aku keluarkan flashcard aku yang udah aku gunting-gunting tentang anggota tubuh itu. Nah, aku tunjuk bener-bener kayak simulasi di kelas gitu loh. Coba Akmal, ini fungsinya untuk apa gitu kan. Coba Doni, mata fungsinya untuk apa gitu. Padahal yang jawab itu kepala sekolahnya sendiri, gitulah intinya. Namanya juga simulasi ya nggak sih. Tapi jadi cair lagi, suasana nggak terlalu tegang. Setelah itu udah pemberian materi, pertanyaan, kita closingnya bagaimana? Apakah dibawa dengan lagu atau biasa berdoa seperti biasanya aja gitu. Oke, lanjut. Aku tuh udah sejujurnya gitu ya, aku sedikit
pesimis, nggak keterima gara-gara sainganku itu lulusan S2 gitu kan, pengalaman ngajarnya udah banyak. Tapi gitu ada beberapa faktor lagi yang bikin aku ya udahlah nggak apa-apa kalau nggak lolos juga, nggak jadi guru TK juga nggak masalah. Aku keberatan itu ketika di jam kerja sama hari kerja, karena kan aku memang lagi di radio juga, jadi kupikir karena ini masih tingkat PAUD dan TK itu masih bisa sebentar ngajarnya, terus aku lanjut siaran, ternyata nggak bisa. Jadi memang kayak sekolah muslim gitu ya, jadi setengah hari walaupun masih TK juga. Ya mungkin kebijakan sekolah itu beda-beda gitu kan, tapi it's okay lah. Aku dapat feedback sekitar 5 hari atau kurang lebih seminggu lah ya, aku lupa. Aku mendapatkan tawaran, akhirnya diterima sebenarnya, dengan intinya diterima. Tapi aku mengungkapkan dan berkata sejujurnya bahwa aku tidak cocok dengan hari kerja dan jam kerjanya. Ya sudah, akhirnya kepala sekolah itu memaklumi gitu. Jadi ada beberapa interview yang disampaikan oleh kepala sekolah TK tersebut, yaitu biodata tentunya ya. Terus apakah sudah menikah? Kalau sudah menikah nggak apa-apa jawab jujur, udah punya anak berapa gitu kan, tinggalnya di mana. Soalnya kan sekolah tuh juga memperhitungkan jarak sekolah ya, kan nggak mungkin telat, namanya juga anak-anak gitu kan ya. Harus lebih dulu, namanya juga guru gitu loh. Harus lebih dulu hadir di sekolah gitu. Kayaknya sedikit aja sih yang buat persiapan interview, karena ya memang semuanya itu buat membuat anak-anak tuh jadi lebih fun aja gitu loh. Banyak nyanyian, banyak gambar, kayak materi yang aku kasih misalkan banyak gambarnya, anak-anak itu suka, itu menjadi nilai plus juga untuk pihak sekolah. Kayaknya udah sih segitu aja buat pengalaman aku. Dah, itu aja. Selebihnya tinggal kamu yang menentukan mau terima atau tidaknya, kan bisa dipertimbangkan, dinegosiasi gitu ya, perihal gajinya, hari kerja, dan jam kerjanya. Kalau aku itu kemarin di sekolahan yang aku lamar ini, di TK itu gajinya sekitar 800.000 sampai 1,2 juta untuk lulusan S1. Itu pengalaman yang aku dapatkan dari sekolah yang aku lamar. Kalau misalkan kamu nggak cocok ya jangan di ghosting ya, jangan didiemin chatnya. Kalau misalkan kamu memang terbukti lolos interview dan kamu tidak menyetujuinya, lebih baik sampaikan dengan baik, sopan. Kalau misalkan kamu tidak bisa bergabung atau mungkin bekerja sama dengan pihak sekolah tersebut. Udah simple gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Sukses buat kamu yang mau jadi guru TK, guru SD, guru SMP atau SMA, bahkan dosen. Semoga videoku selalu bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe Azara Sky TV, Instagramku di Azara Sky, dan TikTokku azarasky.id. Jangan lupa di sharing juga video ini biar temen kamu yang mau interview jadi guru punya gambaran. Oke, thank you, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.